Om Swastiastu, salam harmoni, semoga kita selalu diberkati kesehatan. Perkenalkan, nama saya Inyoman Wahyu Adi Ardana, NIM 201111312220 dari Prodi PGSD kelas E semester 1 Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori pendidikan klasik. Nah, sebelum ke videonya, poin-poin yang akan dibahas diantaranya yang pertama adalah pengertian teori pendidikan klasik, yang kedua adalah aliran-aliran dalam teori pendidikan klasik, yang ketiga adalah pendidikan dalam perspektif aliran empirisme, yang keempat adalah pendidikan dalam perspektif aliran nativisme, yang kelima adalah pendidikan dalam perspektif aliran naturalisme, dan yang terakhir adalah pendidikan dalam perspektif aliran konvergensi. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian teori pendidikan klasik. Sesuai namanya, yaitu klasik. Ya, teori ini menggunakan filsafat-filsafat klasik sebagai landasan teorinya. Sehingga dalam teori ini memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, serta meneruskan warisan budaya. Dalam teori pendidikan ini lebih menekankan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan yang dimaksud ialah bahan pengajar yang menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah ditemukan atau sudah dikembangkan oleh beberapa ahli seperti ilmu matematika, fisika, maupun biologi. Nah, dalam teori ini ada beberapa aliran yang melahirkan teori pendidikan klasik ini, yaitu yang pertama adalah aliran empirisme, yang kedua adalah aliran nativisme, yang ketiga adalah aliran naturalisme, dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Nah, masing-masing dari keempat aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap pendidikan. Yang pertama adalah aliran empirisme. Tokoh yang merintis aliran ini adalah John Locke. Dalam aliran ini memandang bahwa mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Artinya, dalam aliran ini lebih mementingkan peran lingkungan dalam perkembangan seseorang. Dalam artian pengaruh pembawaan seperti genetik tidak berpengaruh dalam teori ini, sehingga aliran ini dipandang berat sebelah mata oleh beberapa orang. Yang kedua adalah aliran nativisme. Perintis aliran ini adalah Schopenhauer. Dalam teori ini menekankan kemampuan dalam diri anak atau faktor pembawaan. Sehingga dalam aliran ini lingkungan bahkan pendidikan yang begitu berpengaruh dianggap kurang berpengaruh. Dan berdasarkan aliran ini, keberhasilan pendidikan itu sendiri diterima oleh individu itu sendiri. Nah, dalam teori ini, seseorang diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimilikinya, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihannya, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimilikinya. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh Gigi Ricciu. Sesuai namanya, yaitu natural, pada aliran ini lebih menitik beratkan pendidikan kepada alam. Dan aliran ini menyatakan bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Sehingga pada intinya dalam pendidikan tidak diperlukan dan pertumbuhan seseorang dibiarkan saja kepada alam. Dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran ini dirintis oleh William Stern. William berpendapat bahwa semua orang saat lahir sudah disertai pembawaan baik dan buruk. Kedua pembawaan tersebut lalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, inilah yang menjadikan aliran ini menjadi unik karena memandang bahwa pembawaan dan lingkungan sama-sama mempengaruhi pertumbuhan seseorang, sehingga aliran ini tidak berat sebelah. Aliran ini sudah seperti gabungan dari aliran empirisme dan aliran nativisme. Dan dalam aliran ini, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.